Oke, perkenalkan nama gue Ferry. Di sini gue mau review istilahnya apa-apa aja sih dari bentuk beverage ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu dari mana sih asal mulanya minuman. Minuman dalam artian itu banyak ya kan. Ini minuman yang di Indonesia itu kan pasti banyak. Tapi orang-orang nggak tahu asal-asalnya itu dari mana aja, ya kan. Istilahnya kayak gini. Orang suka minum, misalkan minum bir, ya kan. Mereka cuma tahu istilahnya mereknya, bukan tahu tentang sejarahnya. Dan di sini gua mau ngulas tentang sejarah dan bahkan tentang rasanya, perbedaannya. Jadi kayak istilahnya saya ambil contoh ini. Oke, hari ini aku mau ambil contoh dari produk bir bintang, ya kan. Sudah banyak orang tahu di Indonesia bahwa bir bintang ini udah ngetren, ya kan. Udah paling top lah, ya kan. Tapi juga banyak brand-brand lain. Tapi di sini aku mau coba dulu ulas dari bir bintangnya. Dari mana sih bir bintangnya ini? Apa sih asal mulanya dari bir bintang ini, ya kan? Oke. Di sini aku mau cari sumbernya lewat Wikipedia. Jadi dari Wikipedia ini bir bintang adalah merek bir produksi multi bintang Indonesia, anak perusahaan dari Heineken, ya kan? Berarti bukan Heineken yang anak perusahaan Heineken yang anak perusahaannya bintang, tapi bintang yang anak perusahaan Heineken. Bir bintang terkenal di beberapa negara, mungkin misalkan di Belanda dan Jepang sebagai bir dari Indonesia, ya kan. Makanya banyak orang luar yang tahu, banyak orang luar yang istilahnya kayak ngefans banget sama bir bintang. Orang ditanyain mau bir apa, Mister Bule, ya kan, dia pasti carinya bintang, ya kan. Oke, bintang ini beraroma malt dan hop tergolong bir pilsner. Apa sih pilsner itu? Jadi pilsner itu seperti ini. Pilsner itu dikatakan bir putih, ya kan, bir putih yang kadar alkoholnya di bawah 5%. Rasa bir ini sebenarnya dibandingkan dengan rasa bir Heineken, multi bintang Indonesia juga membuat minuman merek lain, tapi dengan jenis bukan bir, ya kan. Terus kalau dari perusahaannya sendiri, dari awal berdirinya bir bintang ini, bir bintang ini berdiri di tahun 2029, 1929, ya kan. Perusahaan bernama NV Netherlands Indies Breweries, ya kan, didirikan di Medan dan pabrik pembuatannya di Surabaya. Pada tahun 1936 kantor dipindahkan ke Surabaya. Nah, berarti awalnya dari Medan dan kantornya dipindahkan ke Surabaya untuk pemasaran. Mungkin dari pemiliknya mau pemasaran yang lebih condong ke Pulau Jawa, jadi untuk istilahnya transitnya lebih enak atau gimana, saya kurang tahu, ya kan. Nah, setelah itu pada tahun yang sama Heineken NV, ya kan, itu menjadi pemegang saham utama. Berarti Heineken membeli saham bir bintang, ya kan. Berarti bintang ini sebenarnya berdiri sendiri, bukan anak perusahaannya Heineken, ya kan. Heineken ini cuma pembeli saham, ya kan. Nah, setelah Indonesia merdeka, pabrik bir tersebut diganti namanya menjadi Heineken Indonesian Brewery Company. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih lagi pabrik bir Heineken dan menguasai selama 10 tahun, ya. Dan pada tahun 67 Heineken kembali beroperasi di Indonesia lewat perusahaan multinasional bernama Multi Bintang Indonesia, ya. Bintang pernah memenangkan penghargaan emas International Brewery Award pada tahun 2011 untuk kategori kelas 2 for lager 3,8% sampai 4,7%, ya. Jadi istilahnya inti poinnya bir bintang ini juga istilah dari untuk alkoholnya nggak lebih dari 5%. Dan sejarahnya sendiri bir bintang ini dari Belanda. Mungkin pabriknya pun juga pemiliknya adalah orang Belanda, ya kan. Habis itu diambil oleh orang Heineken untuk sahamnya, tapi diambil alih lagi untuk Indonesia. Tadi istilahnya diproduksi lagi dari istilahnya Heineken dari Indonesia. Tadi yang aku sebut. Mungkin terlalu banyak aku ngomong, kita coba review untuk rasanya. Oke? Ada yang pernah ngerasain bir? Nggak mungkin nggak ada yang pernah ngerasain bir bintang, ya kan. Lucu kalau orang-orang nggak tahu gitu, ya. Tapi di sini cuma review aja. Oke. Oke, di sini aku reviewnya sedikit aja, bukannya karena nggak kuat
buat minum ya, mungkin karena takut kesehatannya terganggu juga ya kan. Banyak dokter bilang kalau minum bir 1 botol sehari itu sehat, karena apa? Bir mengandung istilahnya jadi biji gandum, prosesinya juga penyulingan dari biji gandum ya kan, punya istilahnya ya mungkin protein atau apa. Aku sendiri juga kurang tahu, yang penting istilahnya kalau minum bir jangan banyak-banyak daripada nanti mabuk atau hilang kontrol ya kan. Nah nanti takutnya salah pegang atau gimana kan kita nggak tahu. Kita coba dulu ya. Gandumnya emang terasa. Lebih soft sih, tapi gak tahu lagi untuk jenis yang lain ya. Nah kita juga istilahnya belum review yang lain. Ya lumayan. Makanya kenapa dibilang lumayan, karena banyak orang bule yang pengen ngerasain bir bintang, bukan pengen ngerasain, mereka tahunya bir Indonesia cuma apa bintang ya. Mungkin yang lain masih belum terkenal, tapi pasti untuk produk Indonesia pasti akan ada terkenal ya kan, ada plus minusnya. Kalau misalkan dari bir bintangnya sendiri, untuk plus minusnya aku juga istilahnya cuman review untuk sekedar review aja. Jadi kalau rasa dari bir bintang ini memang bisa, pasti banyak orang cocok ya kan. Tapi di satu sisi lain ada sedikit istilahnya nyegra ya di tenggorokan, sedikit tapi ya kan. Tapi gak tahu lagi kalau untuk merek yang lain, nanti di review selanjutnya kita review untuk produk-produk atau merek-merek yang lain ya kan. Oke, coba sekali lagi ya, masa nanggung ya, nggak mungkin nanggung kok. Ini masih banyak tapi aku cuma minum sedikit aja, gak usah banyak-banyak lah, ntar mabuk ya. Gandumnya emang terasa, aromanya pun juga. Oke guys, itu sedikit review dari aku ya kan. Jangan lupa subscribe-nya, atau mungkin mau komen istilahnya mau review apa yang kalian pengen review aku review ya kan, apa yang pengen aku cobain, silakan langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya. Oke, see you guys. Salam.